Audio Jungle. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasratul Aulia dari kelas Ekonomi Syariah G YN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha yang saya jalani sekarang, yaitu usaha reseller pakaian dan kebutuhan wanita. Langsung saja kita masuk pada profil usaha, di mana usaha ini saya beri nama Aulia Shop sesuai dengan nama saya sendiri, yang bertempat tinggal di rumah pribadi saya di daerah Babadan Ponorogo, tepatnya di sebelah kampus 2, di daerah sekitar kampus 2. Kemudian usaha ini menjual beberapa pakaian dan kebutuhan wanita seperti baju, jilbab, celana, tas, masker, gelas custom seperti itu, topi, dan juga lampu LED, lampu tumbler seperti itu. Sebenarnya masih banyak produk-produknya, tapi tidak bisa saya masukkan di dalam PPT dalam video ini karena tidak cukup. Kemudian bidang usaha dalam praktek wirausahaan trade ini adalah usaha reseller pakaian dan kebutuhan wanita. Usaha ini saya jalankan secara online dan offline. Kemudian pemostingan produk itu saya lakukan setiap hari untuk menarik minat konsumen, karena semakin sering konsumen melihat postingan saya, maka semakin timbul rasa penasaran dari konsumen tersebut untuk membeli produk saya. Kemudian untuk struktur organisasi, di sini ada supplier dan reseller saja, karena tidak ada pihak lain seperti karyawan dan lain-lain dalam usaha yang saya jalankan ini. Dimana supplier saya mempunyai 2 supplier, yaitu dari poin 1 itu di daerah Madiun, dan supplier saya dari teman saya sendiri yang memang sudah melakukan usahanya sejak masih SMA dan sekarang sudah berkembang. Kemudian mekanisme pembelian produknya. Di sini yang pertama adalah sebagai reseller kita harus mencari penyedia barang atau supplier untuk menyediakan barang-barang kita, barang-barang yang akan kita jual. Kemudian dalam memilih supplier kita juga harus hati-hati agar tidak terjadi penipuan. Kemudian setelah kita mendapatkan supplier, maka kita harus melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga reseller, harga yang terendah, agar kita juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian setelah kita mendapatkan harga yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai negosiasi antara supplier dan reseller, maka kita melakukan pemasaran. Kita memasarkan produk-produk yang dimiliki supplier, yang disediakan supplier tersebut, kita pasarkan di media sosial. Kemudian setelah kita melakukan pemasaran, tentu ada pemesanan dari konsumen. Nah, kemudian pesanan tersebut kita sampaikan kepada supplier agar segera diproses dan dikirimkan kepada kita, sehingga kita juga dapat melakukan pengiriman barang kepada konsumen dengan dalam jangka waktu sekitar kurang lebih dalam seminggu. Kita sudah bisa mengantarkan produk itu kepada konsumen yang telah memesan. Pengiriman barang tersebut dapat dilakukan melalui COD atau langsung diantar ke rumah sesuai dengan keinginan konsumen masing-masing. Namun apabila konsumennya jauh dan minta diantar ke rumah, maka kita juga harus meminta uang tambahan untuk biaya ongkos kirim atau ongkir. Nah, ini adalah postingan saya di media sosial. Ini adalah pemesanan saya kepada supplier. Kemudian ini adalah pengambilan barang saya kepada Zahra. Supplier saya yang kedua itu saya mengambil masker, yang lainnya
ketika saya mengantarkan barang kepada konsumen. Kemudian strategi pemasaran produk. Dalam menjalankan usaha ini, saya melakukan promosinya di media sosial. Nah, seperti ini saya lakukan setiap hari guna untuk menarik minat konsumen, menimbulkan rasa penasaran, dan semakin sering melihat postingan saya, mereka pasti akan tertarik dengan produk saya, kemudian membelinya. Kemudian laporan keuangan, di sini saya mencantumkan laporan laba rugi saja, di mana pendapatan penjualannya sebesar 490 dengan pembelian produknya saya sebesar 425.000. Itu sebanyak kurang lebih 13 item, di mana per itemnya biasanya saya mengambil keuntungan 5.000. Dengan begitu diperoleh laba kotor sebesar 65.000 dengan beban penjualan yang saya belikan bensin itu sebesar 15.000 dan didapatkan laba bersihnya sebesar 50.000 rupiah. Kemudian analisis SWOT. Kekuatan yang dimiliki usaha saya ini adalah pelayanan dan kualitas barang yang baik. Saya selalu melakukan pelayanan yang sangat baik kepada konsumen saya, agar konsumen saya merasa dihargai, merasa disanjung, agar dan juga kualitas barangnya saya berikan yang terbaik, yang berkualitas, agar mereka senang membeli pada saya karena saya melayani dengan ramah, saya memberikan kualitas yang baik, harganya juga terjangkau. Kemudian kelemahannya, usaha ini kelemahannya terletak pada permodalan. Saya sebagai mahasiswa hanya memiliki modal yang sedikit. Kemudian saya berpikir untuk melakukan transfer DP terlebih dahulu dari konsumen kepada saya, agar pemesanan produk dapat segera diproses. Selain itu, transfer DP sebesar minimal 50% itu saya gunakan juga untuk meminimalisir adanya penipuan seperti itu. Kemudian opportunities atau peluang yang saya miliki itu, target pasar saya di media sosial sangat banyak sekali. Teman-teman saya di Instagram, di Facebook, di kontak WA, di grup itu sangat banyak. Jadi saya manfaatkan untuk mempromosikan barang saya di teman-teman saya, tetangga-tetangga, di kerabat, seperti itu. Kemudian ancaman yang saya alami itu terdapat banyak pesaing dengan target yang sama. Jadi pesaing-pesaing saya itu dari teman-teman saya sendiri juga banyak yang menjadi reseller, kemudian target pasarnya juga sama seperti itu. Jadi itu ancaman yang saya alami dalam usaha ini. Tapi dengan ancaman tersebut tidak akan mematahkan semangat saya, karena saya memiliki kekuatan tersendiri, yaitu pelayanan yang ramah dengan kualitas barang yang baik dan harga yang terjangkau. Kemudian ini adalah produk yang sudah ready dari supplier diantarkan ke saya. Kemudian ini adalah testimoni dari pelanggan saya, konsumen saya yang telah membeli produk dari saya dan merasa puas karena produknya itu bagus, harganya murah, seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memotivasi teman-teman semua untuk melakukan usaha, dan semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.